Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cluster analisis partitional clustering. Perkenalkan, nama saya Rangga dengan NBI 14122000040. Saya Ramon Permati dengan NPI 043. Nama saya Naditya Setiawan dengan NBI 044. Nama saya Denny Rama Vivi dengan NBI 11412200050. Saya Christianus Nurdana dengan NBI 055. Saya Muhammad Iqbal Saputra, NBI 057. Next, capaian pembelajaran mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan pengertian dan aplikasi dari analisis cluster, memahami dan menyebutkan tipe-tipe cluster dan teknik clustering, mengetahui dan memahami algoritma-algoritma clustering, mendemokan proses clustering untuk menyelesaikan permasalahan. Next, algoritma clustering, K-means dan variasinya. K-means adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk pengelompokan data. Algoritma ini bekerja dengan cara mengumpulkan data ke dalam jumlah kelompok atau cluster berdasarkan kedekatan antar data tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang K-means dan beberapa variasinya. Variasi pertama dari K-means adalah proses dasar. Variasi K-means terbagi menjadi 6, yaitu K-means plus plus, yang kedua mini batch K-means, yang ketiga fuzzy K-means, yang keempat K-medoid, yang kelima bisecting K-means, yang keenam K-means dan penalty. Hierarchical clustering. Hierarchical clustering adalah metode pengelompokan yang membangun hierarki cluster berdasarkan kedekatan antar data. Metode ini menghasilkan struktur pohon yang disebut dendrogram yang menunjukkan bagaimana data dikelompokkan pada berbagai tingkat kedekatan. Next, K-means clustering. Pendekatan partitional clustering. Tiap cluster dihubungkan dengan sebuah centroid atau titik pusat. Tiap titik ditempatkan ke dalam cluster dengan centroid terdekat. Jumlah kelas K harus ditentukan. Algoritma dasarnya sangat sederhana, yaitu yang pertama pilih K titik sebagai centroid awal. Yang kedua ulangi. Yang ketiga bentuk K cluster dengan menempatkan semua titik yang terdekat. 4. Ulangi perhitungan centroid dari tiap cluster. Yang kelima sampai centroid tidak berubah. Next. Basic K-means clustering. Pertama, randomly initialis K-centroid. Ada mikro 1, mikro 2, mikro K. Kedua, cluster assignment step. For all xj element D. A for all I element IK. Compute delta xj mikro 1. Kedua, assignment xj to close centroid. Yang ketiga, recomputed the mean centroid. For all I elemen 1K sama dengan mikro 1. Yang keempat, convergence conditional. If sigma centroid 1I min mikro I. Next. Basic K-means clustering. Misal data X sama dengan 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, 30 akan dibagi dalam dua cluster. K2. Dipilih dua inisial centroid, yaitu mikro 1 sama dengan 2 dan mikro 2 sama dengan 4, dan digunakan ukuran city block distance. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk contoh perhitungan K-means clustering. Iterasi 1, yaitu tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat cluster C1 sama dengan 2, 3.
C2 sama dengan 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 35. Update pusat clustering. Mu1 sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Mi2 sama dengan 4 ditambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 20 tambah 25 tambah 23 tambah 35 dibagi 7 sama dengan 16,7. Untuk contoh perhitungan Cummins clustering literasi 2 yaitu hitung distance setiap X elemen X terhadap mu1 2,5 dan mu2 16,7 dengan city block. Untuk perhitungannya yaitu 2 dikurangi 2,5 hasilnya 0,5 dan 2,5 dikurangi 3 hasilnya 0,5 dan seterusnya. Untuk yang kedua mu2 16,7 dikurangi 2 14,7 dan untuk 3 14,7 dikurangi 3 hasilnya 13,7 dan seterusnya. Untuk contoh perhitungan Cummins clustering yaitu literasi 2, tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat cluster. C1 sama dengan 2, 3, 4, C2 10, 11, 12, 20, 25, 35. Untuk update pusat cluster, mu1 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 3 sama dengan 3. Mu2 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 35 dibagi 6 sama dengan 18,8. Contoh literasi perhitungan Cummins clustering. Hitung distance setiap X elemen X terhadap mu1 sama dengan 3 dan mu2 sama dengan 18,8 dengan city block. Untuk perhitungannya sama kayak tadi, 3 dikurangi 2 sama dengan 1 dan untuk 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk perhitungan yang kedua yaitu 18,8 dibagi 2 hasilnya 16,8 dan 18,8 dikurangi 3 sama dengan 15,8 dan seterusnya. Untuk contoh perhitungan Cummins clustering literasi 3, tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat cluster. C1 sama dengan 2, 3, 4, 10, lalu seterusnya C2 11, 12, 20, 25, 35. Untuk update pusat cluster mu1 sama dengan 2, 3, 4, 10 dibagi 4 sama dengan 4,75 dan mu2 sama dengan 11 ditambah 12 tambah 20 tambah 25 tambah 35 dibagi 5 hasilnya 20,6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Contoh perhitungan Cummins clustering. Hitung distance setiap X elemen X terhadap mu1 sama dengan 4,75 dan mu2 sama dengan 20,6 dengan city block X 2, 3, 4, 10, 11, 12, 25, 20, 25, 35. Dengan perhitungan 2, delta X mu1 2,75, 1,75, 0,75 dan seterusnya. Next. Contoh perhitungan Cummins clustering literasi 4. Tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat cluster. C1 sama dengan 2, 3, 4, 10, 11, 12. Untuk C2, 20, 25, 35. Update pusat cluster. Update pusat cluster ini tadi bilangan C1 ditotalin semua, lalu dibagi 6, hasilnya sama dengan 7. Untuk mu2 itu bilangan C2 ditotalin semua, lalu dibagi 3, sama dengan 26,7. Next. Contoh perhitungan Cummins literasi 5. Hitung distance setiap X elemen X terhadap mu1 sama dengan 7 dan mu2 sama dengan 26,7 dengan city block. Nah, untuk
X yang C pertama tadi itu terdiri dari 2, 3, 4, 10, 11, 12. Lalu yang C kedua terdiri dari 20, 25, dan 35. Untuk delta X U1 terdiri dari 5, 4, 3, 3, 4, 5. Itu hasil untuk C yang pertama. Lalu yang C kedua itu 13, 18, 28. Untuk delta U mu 2 untuk C yang pertama itu 24,7, 23,7, 22,7, 16,7, 15,7, 14,7. Untuk yang C kedua itu 6,7, 1,7, 8,3. Next. Nah, untuk literasi 5, tempatkan titik-titik data dengan jarak terdekat ke pusat klaster. Untuk C yang pertama, terdiri dari 2, 3, 4, 10, 11, 12. Yang kedua, 20, 25, 35. Update pusat klaster seperti tadi. Untuk yang minggu pertama, itu bilangannya di C1 di C1, lalu dijumlahkan semua, lalu dibagi 6, sama dengan 7. Untuk mu 2, dari bilangan C2 di total, lalu dibagi 3, hasilnya 26,7. Proses berhenti karena pusat klaster tidak berubah atau konvergen, dan hasil clustering adalah hasil dari literasi 5. Selanjutnya dilanjutin oleh rekan saya. Contoh soal sebuah himpunan dua dimensi X sama dengan kurung 6,3 tutup kurung buka kurung 12,4 tutup kurung 18,10 tutup kurung buka kurung 24,11 tutup kurung 3 30 12 tutup kurung 42 minus 20 tutup kurung 48,25 tutup kurung. Bangun dua buah klaster dengan menempatkan tiap titik ke centroid terdekat dengan menggunakan ukuran city block distance. Dengan centroid mulai U1 sama dengan 18,2, U2 sama dengan 45,10 sama dengan 10 X buka kurung 6,3 tabel selanjutnya buka kurung 12,4 buka kurung 18,10 buka kurung 24,11 30,12 42,20 48,25. Yang bawah X U1 sama dengan 6 minus 8 ditambah 3 minus 2 sama dengan 13. Untuk 12,4-nya sendiri mempunyai nilai 8, untuk 18,10-nya mempunyai nilai 8, untuk 24,11-nya memiliki nilai 15, untuk 30,12-nya memiliki nilai 22, untuk 42,20-nya memiliki nilai 42, untuk 48,25-nya memiliki nilai 53. Untuk selanjutnya yang XU2 6,3-nya memiliki nilai 46, 12,4 memiliki nilai 39, 18,10 memiliki nilai 27, 24,11 memiliki nilai 22, 30,12 memiliki nilai 17, 42,20 memiliki nilai 13, 48,25 memiliki nilai 18. X min XU,
X X1, X2, C1, 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 C2, C2, C2. Next. Jadi C1 sama dengan buka kurung 6,3, 12,4, 18, 10, 24, 11 tutup kurung. Untuk C2-nya sama dengan buka kurung 30,12, 42,20, 48,25 tutup kurung. Sentroid baru. X1 sama dengan 6 tambah 12 tambah 18 tambah 24 per 4 sama dengan 15 kali 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 tambah 10 tambah 11 per 4 sama dengan 7. U1 sama dengan 15,7. X1 sama dengan 30 tambah 42 tambah 48 per 3 sama dengan 40. X2 sama dengan 12 tambah 20 tambah 25 per 3 sama dengan 19. U2 sama dengan 40,19. Next. Key-means clustering detail. Mula-mula sentroid dipilih secara acak atau random, cluster-cluster dihasilkan satu persatu. Untuk yang kedua, sentroid secara khusus merupakan nilai rata-rata mean dari titik dalam cluster tersebut. Kedekatan diukur dengan Euclidean distance, cosine similarity, correlation, dan lain-lain. Key-means akan berhenti jika memenuhi kondisi convergent. Kompleksitas dari algoritma ini adalah O buka kurung N kali K kali I kali D tutup kurung. N sama dengan jumlah titik, untuk K sendiri sama dengan jumlah cluster, untuk I sendiri jumlah iterasi, untuk D sama dengan jumlah atribut. Next. Di sini ada dua key-means cluster yang berbeda. Untuk pengertiannya sendiri, key-means cluster adalah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data-data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan fitur. Berikut adalah dua varian dari key-means clustering yang berbeda. Yang pertama, key-means plus plus. Key-means plus plus adalah peningkatan dari algoritma key-means standar yang bertujuan untuk memperbaiki pemilihan pusat awal. Keunggulannya sendiri, yang pertama memilih pusat awal yang lebih baik yang mengurangi kemungkinan konvergensi ke solusi optimal. Yang kedua, mempercepat konvergensi algoritma. Yang kedua, mini batch key-means. Mini batch key-means adalah versi key-means yang menggunakan subset acak dari data untuk memperbarui pusat cluster. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama memproses data dalam batch kecil sehingga lebih cepat dan efisien pada dataset besar. Yang kedua, mengurangi penggunaan memori dan waktu komputasi. Untuk perbandingannya sendiri, key-means plus plus lebih baik dalam pemilihan pusat awal, sedangkan mini batch key-means lebih efisien untuk dataset besar. Jika Anda memiliki dataset kecil dan ingin akurasi tinggi, key-means plus plus adalah pilihan yang baik untuk dataset besar. Mini batch key-means lebih direkomendasikan untuk dataset besar. Selanjutnya, next. Untuk pemilihan inisial sentroid sendiri, pemilihan inisial sentroid pusat awal dalam algoritma key-means sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil akhir cluster. Berikut adalah beberapa metode untuk umum digunakan untuk memilih inisial sentroid. Yang pertama, random initialization. Yang pertama, deskripsi memilih pusat secara acak dari data. Kelebihan sederhana dan cepat, kekurangan dapat mengarah ke hasil yang buruk jika pusat awal tidak representatif. Untuk yang kedua, key-means plus plus. Yang pertama, deskripsi memilih pusat awal dengan cara yang lebih cerdas. Pusat pertama
dipilih secara acak dan pusat berikutnya dipilih berdasarkan jarak dari pusat yang sudah ada. Untuk kelebihannya sendiri mengurangi kemungkinan konvergensi yang ke solusi yang suboptimal suboptimal dan umumnya menghasilkan hasil yang lebih baik. Untuk kekurangan sendiri memerlukan sedikit lebih banyak waktu untuk memilih pusat awal. Forging method yang ketiga, forging method deskripsi memiliki contoh acak dari dataset sebagai pusat awal, kelebihan sederhana dan efektif untuk dataset kecil. Untuk kekurangannya sendiri hasil sangat bergantung pada pemilihan acak. Yang keempat, random partition. Deskripsi mengelompokkan data secara acak dan mengambil sentroid dari setiap kelompok. Kelebihan dapat menghasilkan sentroid yang lebih merata. Untuk kekurangan sendiri lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak iterasi. Evaluasi K-means cluster. Ukuran yang paling banyak digunakan adalah sum of square errors, SSE. Untuk setiap titik, error merupakan jarak ke cluster terdekat. Untuk mendapatkan SSE, kuadratkan errors dan jumlahkan. SSE sama dengan sigma K, I sama dengan 1, sigma E elemen C, dis pangkat 2, MI, X. X adalah data point dalam cluster C1 dan MI adalah clusteroid dari cluster C1. CI. MI berhubungan dengan pusat min dari cluster tersebut. Jika diberikan dua cluster, kita dapat memilih salah satu dengan error terkecil. Salah satu langkah mudah untuk menurunkan SSE adalah dengan meningkatkan K jumlah cluster. Clustering yang baik dengan K lebih kecil mempunyai SSE lebih kecil dibandingkan dengan pure cluster dengan K lebih tinggi. Next. Evaluasi K-means cluster. Cluster yang diperoleh C1 sama dengan 2 dan 3. C2 sama dengan 4, 10, 11, 12, 20, 25, 30. Dan sentroid baru mu1 sama dengan 2,5 dan mu2 sama dengan 16. Maka SSE sama dengan 2 min 2,5 kuadrat ditambah 3 min 2,5 kuadrat tambah 4 min 16 kuadrat tambah 10 min 16 kuadrat ditambah 11 min 16 kuadrat tambah 12 min 16 kuadrat ditambah 20 min 16 kuadrat tambah 25 min 16 kuadrat ditambah 30 min 16 kuadrat. Pemilihan initial centroid. Gambar ini menekankan bagaimana algoritma K-means mempartisipasi data secara iteratif hingga cluster dan centroid mencapai kestabilan. Hasil akhir ini menunjukkan bahwa algoritma berhasil meminimalkan within cluster variance atau variance dalam cluster, meskipun kualitas clustering tetap bergantung pada bentuk dan distribusi data. Jika pemilihan centroid awal dilakukan dengan metode yang tepat atau seperti K-means plus plus, hasil clustering dapat lebih optimal. Lanjut. Lanjut. Pemilihan ini initial centroids. Gambar tersebut menjelaskan proses iterasi dalam algoritma K-means clustering, khususnya terkait dengan pemilihan centroid awal atau initial centroids, dan bagaimana algoritma memperbarui posisi centroid di setiap iterasi hingga konvergen. Berikut adalah penjelasannya. Iterasi awal. Pada awal algoritma, centroid dipilih secara acak, ditunjuk dengan tanda plus besar. Data dikelompokkan ke dalam cluster berdasarkan jarak terdekat dengan centroid tersebut. Lalu iterasi selanjutnya atau iterasi 2 hingga 5. Setelah data dikelompokkan, centroid diperbarui berdasarkan rata-rata posisi data dalam setiap cluster.
Proses ini terus diulang. Data kembali dikelompokkan ke klaster berdasarkan jarak ke sentroid baru. Sentroid terus diperbarui. Iterasi berhenti ketika sentroid tidak lagi berubah secara signifikan atau konvergen, atau setelah jumlah iterasi maksimum tercapai. Lanjut. Kekurangan K-means. K-means bermasalah ketika klaster-klaster berbeda. Terdapat ukuran kepadatan berbentuk tidak bulat. K-means bermasalah ketika data mengandung outliers. Lanjut. Kekurangan K-means berbeda ukuran. Gambar tersebut menjelaskan salah satu kelemahan algoritma K-means clustering saat dihadapkan dengan data yang memiliki kelompok atau klaster berukuran berbeda. Berikut adalah penjelasan yang kedua bagian gambar. Yang pertama, original points. Itu gambar bagian sebelah kiri menunjukkan data awal sebelum dilakukan clustering. Terdapat 3 kelompok data yang memiliki ukuran dan distribusi berbeda. K-means 3 cluster. Itu bagian gambar sebelah kanan. Hasil clustering menggunakan algoritma K-means dengan jumlah cluster yang ditentukan sebanyak 3. Terlihat bahwa algoritma K-means tidak mampu membagi data secara optimal, terutama karena ukuran cluster yang berbeda. Data dengan distribusi lebih besar cenderung terpecah menjadi beberapa cluster. Data yang lebih kecil menjadi satu cluster secara utuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, gambar selanjutnya yang tadi sudah dibacakan Mas Arda. Sekarang kekurangan kami berbeda kepadatan. Dari foto tadi, tabel tadi yang dijelaskan teman saya sampai ke bawah ini ada 6 gambar. Itu memiliki tabel original point dan K-means. Yang semuanya rata-rata original point itu adalah titik asli dalam dataset tersebut atau mentahan. Kalau K-means sudah dikelompokkan berdasarkan pengukuran jarak ke sentroid yang dihitung oleh algoritma K-means. Di sini saya menjelaskan kekurangan K-means berbeda kepadatan. Yang gambar pertama original points. Original point ini titik-titik data yang belum diproses atau yang belum dikelompokkan oleh algoritma. Yang kanan itu K-means cluster yang dibagi menjadi 3 cluster. Dan kekurangannya dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa K-means tidak memperhitungkan perbedaan kepadatan antar klaster yang menyebabkan kelompok dengan kepadatan yang berbeda seperti kelompok biru dan merah diperlakukan oleh algoritma. Lanjut, ini sing berbentuk tidak bulat. Loh, sorry. Tak kira kameraku udah nyala dari tadi. Sorry. Yang K-means kekurangan K-means berbentuk bulat. Bentar, berbentuk tidak bulat. Sama yang saya jelaskan dari tadi, gambar yang tadi saya jelaskan. Original point adalah titik data pusat atau mentah. Terus K-means yang kanan itu dibagi 2 cluster. Grafik ini menunjukkan hasil clustering menggunakan algoritma K-means. Solusinya untuk menggunakan clustering alternatif DB-scan, density based spatial clustering of application with noise.
yang lebih cocok untuk bentuk klaster tidak bulat karena klaster yang ada pada gambar ini adalah klaster bulat. Untuk dataset yang sangat kompleks, algoritma berbasis jaringan saraf seperti autocoder dapat membantu pemilihan metode tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Ini terakhir kan. Lanjut. Penanganan kekurangan Cummins yang seperti ini, yang selanjutnya tabel ini adalah kurang lebih sama yang kayak tadi, cuman yang di sini lebih banyak data dan sentroidnya yang tanda plus itu kan sentroid itu lebih banyak atau rata-ratanya itu lebih banyak dan sudah dijadikan klaster. Yang kiri ini belum dijadikan klaster karena masih data mentah. Lanjut. Penanganan kekurangan Cummins. Nah, ini sudah dijadikan data cluster Cummins. Seperti sentroidnya sudah dikelompokkan yang biru menjadi biru, sudah dijadikan satu warna. Lanjut. Yang terakhir, menampilkan yang kiri original points menampilkan data asli dalam dua klaster berbentuk melengkung atau non-linear. Secara visual terlihat bahwa data terbagi menjadi dua kelompok yang berbentuk setengah cincin atau bulan sabit. Gambar kanan Cummins cluster menampilkan hasil clustering menggunakan algoritma Cummins. Namun Cummins memisahkan data menjadi beberapa klaster berdasarkan jarak Euclidean linear. Akibatnya hasil clustering tidak sesuai dengan bentuk alami data karena Cummins sulit menangani data dengan pola non-linear. Kekurangan Cummins yang ditujukan di gambar tidak cocok untuk data non-linear. Cummins data untuk yang berbentuk seperti pada gambar moons atau spiral, hasil clustering menjadi tidak akurat. Sensitif terhadap inisialisasi sentroid. Posisi awal sentroid dapat mempengaruhi hasil clustering. Penanganannya untuk mengatasi kelemahan Cummins dalam menangani data nonlinear, beberapa alternatif atau pendekatan dapat digunakan seperti clustering berbasis density atau DB-scan, terus spectral clustering, kernel Cummins. Oke, terima kasih. Itu adalah slide terakhir yang saya jelaskan. Saya mewakili kelompok 4. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Cok.